Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Arif Adi. Saya sebagai pamong belajar di UPTD SPNF SKD Kabupaten Magetan. Kali ini saya akan berbagi praktek baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah kami lakukan, yaitu kami dalam tahun pelajaran 2022-2023 kami mengambil materi PKN. Di dalam PKN salah satu materinya adalah keberagaman. Selama ini anak-anak di dalam pembelajaran sering kurang menguasai atau sering bosan, kurang aktif, sehingga saya perlu merubah kenyataan atau realita-realita tersebut dengan inovasi-inovasi. Kami di dalam topik keberagaman ini kami memberi berbagai tugas. Pertama, anak-anak diberikan tugas yaitu observasi di lingkungan masing-masing tentang keberagaman yang ada di lingkungan rumah tangganya, di lingkungan rumahnya, baik keberagaman agama, bahasa, suku, dan lain-lain. Yang kedua, pemberian tugas yaitu bermain peran. Jadi anak bisa berperan bagaimana membangun toleransi di antara temannya. Yang ketiga adalah pembelajaran literasi. Jadi anak diberikan kebebasan membrowsing tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Yaitu diberi tugas anak pertama membrowsing mungkin daerah Jawa, yang satunya untuk membrowsing daerah Sumatera, kemudian membrowsing daerah Kalimantan, di mana dari masing-masing daerah tersebut ada berbagai keragaman bahasa, agama, kemudian budaya, sehingga nanti mereka saling berinteraksi sehingga bisa menambah wawasan keberagaman yang ada di dalamnya. Terima kasih. Hari ini kita pembelajaran PKN, ya, yang kita membahas tentang keberagaman. Nanti tugasmu adalah coba amati dan diskusikan dengan anggota kelompokmu tentang keberagaman di lingkungan rumahmu. Jadi diskusikan dengan temanmu tentang keberagaman di lingkungan rumahmu. Nanti kamu bisa memberikan keberagaman yang ada di rumahmu. Contohnya mungkin keberagaman agama, keberagaman pekerjaan, keberagaman bahasa, dan nanti kamu diskusikan. Ya. Terima kasih. Dari diskusi yang saya sudah diskusikan dengan teman-teman saya mengamati bahwa di tempat lingkungan rumah saya beraneka ragam agama. Ada agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha. Tapi mayoritas kebanyakan di tempat tinggal saya beragama Islam. Yaitu dari diskusi yang saya lakukan. Pengamatan di lingkungan saya terdapat beragam suku, ada suku Jawa, Batak, Madura, Sunda. Tapi kebanyakan di lingkungan saya suku Jawa. Dari pengamatan di lingkungan saya, dalam segi bahasa juga berbeda-beda, Pak. Ada yang bahasa Sunda, Jawa, Madura, ada juga yang berbahasa Cina. Dari pengamatan yang saya lakukan, ternyata banyak orang Jawa yang menjadi petani, orang Cina yang menjadi pedagang, dan orang Madura
saling menghormati dan juga saling mendukung agar kebudayaan dan keberagaman tetap bersatu dan berdaya. Selamat siang. Kamu nggak ke gereja kan? Enggak, hari ini aku mau ngucapin selamat Idul Fitri buat kamu. Terima kasih. Selamat siang. Kamu nggak ke pura hari ini? Tidak, nanti saya kemurannya nanti sore. Saya sini mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih. Pembelajaran berikutnya adalah coba kamu browsing tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Mbak Siva bagian Pulau Jawa. Mbak Aura bagian pulau mana? Sumatera. Mbak Diva bagian pulau mana? Kalimantan. Mas Hijo bagian pulau mana? Pulau Maluku. Maluku. Kemudian Maluku dan mana? Tapi kayaknya Sumatera. Maluku dan Sumatera. Terus Bu Wati Papua dan Bali. Papua dan Bali. Ya, oke. Coba, oke. Coba kamu cari di browsing di internet ya. Kita mau menggunakan fasilitas internetnya. Ya, oke. Ya. Ini Sumatera. Oh gitu. Ya, Sumatera berarti Mas Ido bagian Maluku sama Sulawesi ya? Ya, Maluku sama Sulawesi. Dah, silahkan browsing. Nanti hasilnya kamu tulis. Di Indonesia, kamu bisa menunjukkan berbagai suku dan macam-macam kelebihan yang ada di Indonesia dalam wujud saling toleransi di antara suku-suku yang ada di Indonesia. Ya. Dah. Ternyata setelah dipikirkan lagi, banyak orang dari suku Jawa yang hebat dan pandai-pandai ya. Buktinya banyak para presiden dan juga menteri-menteri negara yang menjadi pejabat negara. Nggak boleh gitu, Mbak. Orang Batak juga ada yang pandai, ada yang sukses, dan terkenal. Contohnya Pak, pengacara Batam Hutapea. Orang Manggalo juga sama. Ada yang juga sukses dari pengusaha dan tingkat seperti contohnya Pak Mahfud MD Menteri Polhukam kita. Orang keturunan Cina yang menjadi WNI juga banyak sukses, punya pabrik gula garam, pabrik kopi jarum, jadi artis-artis bulu tangkis. Orang Bali juga banyak yang jadi tokoh nasional. Oh iya ya, ternyata semuanya memiliki kelebihannya masing-masing. Karena itu marilah kita sama-sama saling berkontribusi untuk negara agar negara kita menjadi lebih maju. Dari hasil browsing saya, bahasa yang digunakan di Kalimantan yaitu bahasa Melayu Pontianak, Melayu Sambas, dan bahasa Senganan. Suku yang ada di Kalimantan yaitu ada suku Dayak, merupakan suku asli terbesar dan tertua di Kalimantan. Lalu ada suku Hakka, merupakan suku asal Tiongkok. Lalu ada suku Banjar dan suku Melayu.